Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atwa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yos, ternyata minggu ini memang gak libur guys, dan shop versi cepatnya udah muncul. Mantap. Kira-kira kejutan apa yang bakal muncul di chapter ini? Di chapter yang lalu kita sudah dikejutkan dengan kemunculan 3 samurai kuat, yang kemungkinan besar salah satunya adalah Shimotsuki Ushimaru. Lalu wajahnya yang sangat mirip dengan Zoro membuat para fans berpikir jika dialah ayah Zoro yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Kemudian pertarungan Kaido versus Yamato juga semakin memanas, hingga pada satu titik Yamato berhasil mengimbangi jurus Raimi Hage-nya Kaido. Nah, mari kita lihat apa yang akan terjadi di chapter mendatang pada 1025. Poin pertama masih melanjutkan pertarungan antara ayah dan anak, Kaido versus Yamato. Iya, setelah di chapter lalu keduanya menggunakan serangan yang berimbang, tentu pertarungan tak akan berakhir cepat. Jika melihat skala ledakan dan efek serangan yang muncul, terlihat Yamato sudah bisa menggunakan Hausoku Haki tingkat tinggi yang bisa digunakan untuk menyerang, dan efek serangannya akan muncul bahkan sebelum senjata yang digunakan menyentuh objek serangan. Iya, benar-benar bentuk serangan yang mantap. Lalu sepertinya baru kali ini Yamato bisa menggunakan serangan Hausoku Haki tingkat tinggi itu, sehingga baru kali ini juga dia berhasil mengimbangi serangan Kaido. Lanjut masuk ke poin nomor 2. Ini juga merupakan hal menarik yang sudah lama kita nantikan, yaitu Luffy dan naga Momonosuke akhirnya sampai di atap Onigashima. Iya, dengan tubuh naga yang besar, tentu mencapai Onigashima yang sedang terbang bukanlah hal yang sulit. Lalu Mimin ingin sekali melihat bagaimana ekspresi Kaido ketika melihat dua makhluk yang mungkin tak pernah dia duga sebelumnya ada di hadapannya. Pertama, Luffy, orang yang dia anggap sudah kalah dan sudah dia jatuhkan ke laut. Secara akal sehat tentu Kaido menganggap Luffy sudah berakhir di dalam lautan yang dalam. Karena selain Luffy adalah seorang pengguna Devil Fruits, Luffy juga sedang dalam keadaan pingsan dan terluka. Lalu selain terkejut dengan kemunculan Luffy, Mimin menantikan saat-saat Kaido akan kembali mengucapkan nama Joy Boy. Ya, nama Joy Boy pernah muncul dari mulut Kaido ketika dia berhasil mengalahkan Luffy. Saat itu Kaido bilang, ternyata kau juga tak bisa menjadi Joy Boy. Nah, setelah melihat Luffy kembali, mungkinkah Kaido akan berkata, ayo tunjukkan padaku, apakah kau benar-benar akan menjadi Joy Boy? Yes, menarik untuk dinantikan. Lalu sosok kedua yang mungkin akan membuat Kaido terkejut adalah saudara kembarnya, yaitu naga Momonosuke. Sosok naga yang mungkin tak pernah muncul dalam benaknya. Nah, ketika melihat Momonosuke dalam wujud naga besar, mungkin saja Kaido akan mengingat kejadian di masa lalu ketika dirinya dijadikan objek penelitian oleh Dr. Vegapunk. Dan mungkin saja hal itu akan menjadi awal dari terungkapnya masa lalu Kaido. Dan hal itu tentu akan sangat menarik. Yos, lanjut lagi kita masuk ke poin yang ketiga. Poin terakhir yang sudah muncul pada shop versi cepat ini. Di sini akhirnya terjadi pertarungan yang sangat hebat, di mana Kaido akan berhadapan dengan 3 lawan sekaligus, yaitu Yamato, Momonosuke, dan juga Monkey D. Luffy. Iya, benar-benar cocok sekali julukan makhluk terkuat yang disematkan pada diri Kaido, karena dia bisa berhadapan dengan 3 lawan yang bisa dikatakan sudah memiliki kekuatan setingkat monster. Lalu jika melihat peta kekuatan, tentu Luffy adalah lawan utama bagi Kaido, karena dia telah memiliki 3 haki pada level tingkat tinggi. Pertama, Kenbonsoku Haki tingkat tinggi yang bisa melihat sekilas bayangan masa depan. Dengan kemampuan itu, Luffy pernah meminimalisir dampak serangan Kaido yang memang meluncur dengan sangat cepat. Lalu yang kedua, Bushosoku Haki tingkat tinggi alias Ryuo bisa dia gunakan untuk menembus pertahanan Kaido.
Dan itu sudah terbukti di chapter 1000 ketika Gomu Gomu no Red Rock berhasil membuat Kaido terjungkal. Lalu yang ketiga adalah Housoku Haki tingkat tinggi yang baru saja dikuasai Luffy pada detik-detik terakhir pertarungan ronde keduanya melawan Kaido. Menurut Kaido saat itu Luffy belum bisa menggunakan kemampuan itu dengan baik, tapi Mimin rasa saat ini Luffy sudah lebih baik dalam menggunakan kemampuan tersebut. Karena Luffy adalah sosok yang cepat sekali belajar jika menyangkut sebuah kemampuan baru untuk bertarung. Lalu yang kedua adalah Yamato. Sosok pengguna Mythical Swan ini tentu memiliki power yang kuat. Dia pun berhasil menahan Kaido dalam waktu yang lama. Nah, selanjutnya yang ketiga. Ini nih yang masih menjadi tanda besar dalam benak Mimin, yaitu Naga Momonosuke. Mimin sih berharap dia bisa menunjukkan kemampuan yang mengesankan. Tapi Mimin juga tak mau banyak berharap, mengingat Shinobu mengatakan jika dia hanya bisa membuat dewasa fisik Momo saja, jiwa dan hatinya tetaplah anak-anak. Lalu selain itu Momo tentu tak punya banyak pengalaman dalam menggunakan mode naganya. Jadi mungkinkah Momonosuke hanya akan menjadi naga tumpangan Luffy saja tanpa bisa menggunakan kemampuan spesial apapun? Ya semoga saja tidak. Nah, pada pertarungan 3 versus 1 ini semakin membuat alur kisah Momotaro menjadi nyata, yaitu Momonosuke akan dibantu oleh anjing, monyet, dan burung. Saat ini Momo sudah bersama anjing Yamato dan monyet Luffy, jadi tinggal menunggu burung Marco aja. Lalu setelah King dan Queen sudah berhadapan dengan Zoro dan Sanji, Marco sepertinya udah nganggur. Hanya saja dia masih mengalami luka-luka. Tapi tentu dengan kemampuan regenerasi supernya, dia tak akan butuh waktu lama untuk memulihkan diri. Dan dia pun akan segera OTW ke atap Onigashima. Mantap. Oke, sampai di sini aja video Fatshop 1025 ini. Semoga bisa menghibur nakama sekalian. Jika ada tambahan, kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau info minggu depan sih sepertinya nggak libur lagi, tapi ya kita tunggu aja lah. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Show!